Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bakal mentutorialkan bagaimana cara kita men-tracing sebuah objek mulai dari sketsa atau dari sebuah gambar yang sudah ada. Caranya bagaimana kalau kita menggunakan Adobe Illustrator atau kita sebut dengan AI? Caranya pertama kita klik Start. Jika kalian bingung di sini, jika kalian bingung, kalian bisa langsung ketikkan yaitu Adobe Illustrator sampai ketemu Adobe Illustrator. Lalu kalian buka. Ketika kalian buka, lalu di sini ada muncul tampilan Welcome to Illustrator, Letter, Postcard, Common, iPhone X, HDTV, dan Mockup Preset. Oke, hari ini saya nggak bakal bahas yang ini, tetapi bagaimana cara men-tracingnya? Pertama, kita klik Open saja. Lalu kita tentukan di mana file tersebut, file yang bakal kita tracing. Contoh, saya bakal tracing sebuah logo yang berada di desktop. Klik logonya, kita klik Open. Sudah open? Di sini ada bagian yang bakal saya jelaskan. Pertama ada namanya menu bar yaitu File, Edit, Objek, Tipe, Select, Effect, View, Windows, dan Help. File ini ada namanya New from Template, Open, Recent, Close All, dan seterusnya. Untuk edit, ada paste, paste in front, paste in black, paste all board, find in place, edit color, transparency, dan seterusnya. Dan untuk desain logo ini, kita bahas dulu yang ininya dulu. Pertama, kita sorot menggunakan namanya selection tool. Kita sorot. Nah, di sini kalian lihat, di sini ini namanya staging. Ini stage di mana kalian bekerja. Lalu di sini adalah namanya properties. Properties ini adalah eh, bagian-bagian ini apakah mau diedit, mau gimana gitu kan. Pertama ini transformasi. Untuk transformasinya kalian untuk ada garis X, ada garis Y. Ini X untuk ke samping, vertikal. Untuk Y ini untuk horizontal. W ini weight, value. H itu untuk height. Dan ini untuk sudutnya ini berapa derajatnya kalian bisa tentukan. Nah, di sini untuk hal pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian men-tracing sebuah logo, pertama kalian turunkan opacity-nya dulu. Opacity itu apa? Ketransparanannya dari sebuah objek yang bakal kita tracing. Kalian bisa tentukan mau berapa persen yang bakal kalian tracing. Terus sudah kalian tracing, terus apa yang bakal kita gunakan? Pertama, ada yang namanya pen tool. Kita gunakan pen tool. Ketika kalian agak kesulitan, kalian bisa pencet Alt, pijit Alt, lalu kalian scroll untuk zoom in, CTRL, kalau kalian scroll untuk kanan kiri, geser kanan kiri. Kalau kalian bisa pencet spasi untuk kalian bisa tentukan mau eh, gimana sambil digerak-gerakkan mau di mana ininya. Oke, lalu kita masuk ke pentul dulu. Pertama, kita tentukan titiknya. Titik penentuan titiknya bebas. Contoh, kita masukkan klik P, set, oke. Nah, ketika ada kayak gini, ketika ini sudah ada warnanya, kalian bisa langsung ke fill, atau kalian pilih non, artinya nggak ada garisnya, nggak ada warnanya. Kalau kalian pilih stroke untuk garisnya, kalian tentukan satu PT saja. Begitu kalian lanjutkan kembali, lanjutkan kembali, lanjutkan kembali, lanjutkan kembali, lanjutkan kembali. Kalian tentukan titik-titiknya dahulu saja. Sudah beres. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kalian tentukan. Oke, sudah kalian tentukan. Oke. Nah, setelah kalian tentukan, ini bagaimana cara melakukannya? Kita gunakan namanya kurva tool. Kita gunakan kurva tool, kita sorot, set, set, set. Kita tinggal rapikan saja. Kita tinggal rapikan saja eh, sesuai dengan logonya. Yang ininya juga sama. Jangan harus sampai detail ya. Karena ketika mendesain, beres, beres, beres,
beres. Nah, ini untuk sebuah desain sebuah logo. Bagaimana caranya ketika kita ada garis yang tidak perlu, kita bisa sorot lah kembali. Coba lihat di sini, ada yang namanya ketika kita sorot minus. Artinya ini kita menghilangkan garis ini. Oke. Ketika kita pengen menambahkan, ada namanya plus. Kita untuk menambahkan garisnya. Kita sorot kembali, kita sorot kembali, menggunakan kurvatur. Oke. Paham ya? Udah sampai sini. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita sorot kembali? Kita lanjutkan kembali. Untuk yang K-nya kita sorot. Contoh dari sini dulu. Satu, dua. Oh ya, maaf. Ini pakai kurvatur. Ketika gagal, kalian bisa pencet Ctrl Z. Kalian bisa kalian pilih pen tool kembali. Set, kita minus, kita masukkan. Kita gunakan pen tool. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, selanjutnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, selanjutnya kita terakhir tracing kembali. Set, spasi, kembali. Oke, 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 oke. Kita tinggal rapikan saja. Untuk merapikannya, ingat kita hanya gunakan dua alat yaitu namanya pen tool sama curvature tool. Dari sini kita lengkungkan, kita buat garis lengkung, masih kembali. Ini kita buat garis lengkung. Oke, sudah ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk mewarnainya? Untuk mewarnainya kalian kembali lagi ke selection tool yang namanya V, klik, lalu opacity-nya kalian naikkan kembali menjadi 100%. Nah, sudah terlihat kan? Nah, bagaimana lalu kita untuk mewarnainya kita klik yang ini, lalu kita pilih yang ketika kita pengen mewarnai kalian bisa pilih yang namanya fill and stroke atau kalian pencet X, kita fill, kalian bisa pilih warnanya mau gimana. Atau kalian inginkan warnanya sama, lalu kalian tinggal pilih yang namanya eyedropper tool atau kalian pencet I, pilih set sorot dan hasilnya sama. Lalu untuk yang pilih lagi, untuk objek kedua, ini kalian pilih pakai eyedrop tool. Set ini. Lalu untuk yang objek ketiga, sama halnya, kita pilih kembali. Eyedrop tool kembali atau pencet tombol I. Ini. Dan hasilnya sama. Oh, satu lagi ketinggalan. Satu lagi kita pilih yang ini. Eyedrop tool, I atau pencet I, sorot. Dan hasilnya sudah beres. Dan hasilnya sudah baik. Lalu untuk struknya kalau kalian seandainya pengen menambahkan struk di sini, menambahkan struk, kalian tambahkan struknya di sini atau garis. Tapi jika kalian tidak membutuhkan struk, kalian bisa hilangkan double klik, kalian none. Oke, sudah beres. Nah, untuk logo DKV ini kenapa ke sini? Bagaimana caranya kita agar ini tidak terlihat? Kita klik kanan, lalu kita range, kita send to backward. Range, send to back. Yang di bagian ini kita select send to back, arrange send to back, send to back, dan hasilnya tidak terlihat. Lalu setelah kita beres, kita tinggal geserkan kembali. Apakah sudah berhasil? Kita kembali, ada gagal, dan sudah kembali, dan ini send to back, kita arrange send to back, dan hasilnya sudah beres. Lalu, bagaimana caranya kita agar menambahkan sebuah tulisan? Lihat, coba kalian zoom in.
Di sini ada tulisan namanya Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 3 Cimahi. Bagaimana cara kita menambahkannya? Kalian tentukan menggunakan type tool atau teks. Hello. Kalian ketikkan sembarang dulu. Lalu kalian tinggal ketikkan desain komunikasi visual visual. Oke, ketika kalian sorot, di sini satu karakternya ada namanya jenis hurufnya. Di sini kalian bisa pilih bagian sini jenis karakternya mau kayak gimana. Kalian tinggal samakan saja untuk jenis karakternya. Contoh saya masukkan yang ini. Lalu untuk fontnya apakah bentuk extra light? Kalian bisa pilih, bisa tentukan di sini. Kalau I artinya miring dan ini kalian bisa pilih kembali. Saya pengen bold. Lalu untuk ukuran hurufnya kalian bisa tentukan mau gimana. Lalu setelah kalian beres, kalian bisa sorot kembali menggunakan namanya kita punya tombol V atau selection tool. Sorot kembali, kita sesuaikan desain komunikasi visual dan untuk SMK Negeri 3 Cimahinya kita sama juga menggunakan tool. Kita ketikkan SMK Negeri 3 Cimahi. Jika fontnya berbeda, kalian bisa pilih di sini apa mau font yang mana. Saya gunakan dua font yang berbeda. Sudah, ketika sudah, kalian bisa pindahkan kembali. Oke, yang ini juga saya pengen gunakan nama articulate. Dan hasilnya sudah jadi desain komunikasi visual SMK Negeri 3 Cimahi. Perlu kalian perhatikan ketika kalian membuat sebuah logo, yang harus kalian tentukan, yang harus kalian tahu yaitu bentuknya, mulai dari lengkungannya, warnanya, patahan kayak gininya, dan V-nya ini patahannya, lalu makna dari sebuah logo ini apa. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.